Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Haslan dari kelompok 4. Saya akan memaparkan materi kami tentang desain evaluasi dan tindak lanjut remedial. Yang pertama itu desain evaluasi. Yang perlu kita perhatikan dari desain evaluasi itu sendiri, yang pertama evaluasi pembelajaran. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Dan ketiga, tujuan dan makna evaluasi pembelajaran. Keempat, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang kelima, ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang keenam, jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, teknik evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran. Dan kedelapan, prosedur evaluasi pembelajaran. Yang kesembilan, manfaat hasil evaluasi. Dari tindak lanjut remedial, yang perlu juga kita harus tahu pengertian remedial. Kemudian yang kedua, tujuan pengajaran remedial. Yang ketiga, fungsi pengajaran remedial. Dan keempat, pendekatan dalam pengajaran remedial. Yang kelima, metode dalam pengajaran remedial. Dan keenam, pelaksanaan pengajaran remedial. Yang pertama, evaluasi pembelajaran. Ada 3 kunci yang berkaitan dengan desain evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan evaluasi. Evaluasi ini suatu proses, artinya dalam suatu pelaksanaan evaluasi mestinya terdiri dari berbagai macam tindakan yang harus dilakukan. Dengan demikian, evaluasi bukanlah hasil atau produksi, akan tetapi rangkaian kegiatan itu sendiri. Evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti berdasarkan hasil pertimbangan. Evaluasi apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Jika definisi evaluasi tersebut dikaitkan dengan hasil belajar, maka evaluasi berarti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai keberhasilan belajar seorang siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Yang perlu kita perhatikan itu yaitu alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Kemudian alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian 3, memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, memberikan keputusan, mengambil keputusan khususnya untuk menentukan masa depan. Kemudian 5, berguna untuk para pengemban kurikulum khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir, berfungsi sebagai umpan balik untuk semua yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah. Tujuan dan makna evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengumpulkan data yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan. Kemudian yang kedua, memungkinkan para pendidik dalam memulai aktivitas atau pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, mengetahui tingkat efektivitas dari metode mengajar yang telah ditentukan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan minallahi musta'an wa ala tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.